Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Umilul Hasanah, NIM 101. Di sini kita akan belajar mengenai apa saja yang terdapat di dalam jaringan komputer. Nah, sebelumnya, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer merupakan koneksi antar dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Jaringan komputer adalah bagaimana cara bertukar data atau informasi. Pentingnya jaringan komputer yaitu dapat bekerja sebagai pertukaran data, bertukar sumber daya, dan juga bertukar program. Di dalam jaringan komputer harus memiliki syarat dan sifat yang dimiliki, yaitu yang pertama, scalability, yang berarti jaringan komputer disesuaikan dengan kebutuhan dan berkembang. Kemudian ada resource sharing, di mana sistem kerja komputer yaitu melakukan pertukaran data dan sumber daya yang bisa dilakukan dengan software maupun hardware. Kemudian ada connectivity, yaitu jaringan komputer harus saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah reliability, yaitu di mana jaringan komputer dapat diukur kehandalannya dan juga performansinya. Nah, materi yang pertama yaitu ada topologi jaringan. Topologi sendiri adalah rancangan yang dibuat untuk menghubungkan antar komputer sehingga terbentuklah sebuah jaringan komputer. Di dalam topologi ada bermacam-macam jenis, yaitu topologi star, mesh, bus, ring, hybrid, tree, dan juga linear. Yang pertama ada topologi star. Topologi ini menghubungkan node atau workstation dengan hub atau switch. Di dalam topologi ini mengandalkan kemampuan hub atau switch untuk menjaga komunikasi antar mode. Biasanya, topologi ini sering kita jumpai di dalam jaringan sekolah, warnet, maupun perkantoran. Topologi star ini memiliki karakteristik yang mudah dalam pengembangan. Dan apabila ada satu node yang mengalami kerusakan, node yang lain tidak akan terpengaruh dikarenakan node yang sangat banyak yang ada di tiap paket data yang masuk, maka akan terjadi penurunan performa pada jaringan tersebut. Topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dalam mengelolaannya dan setiap komputer mempunyai kecepatan yang sama ketika melakukan pengiriman atau penerimaan data melalui kabel dan juga tingkat keamanan yang sudah sangat baik. Sedangkan kelemahan dalam topologi ini yaitu semakin banyak kabel dalam workstation, maka akan semakin banyak node yang terhubung. Selain itu, biaya dalam pembuatan jaringan ini cukup mahal karena harus membeli banyak kabel dan juga pembelian switch dan hub. Kemudian yang kedua ada topologi mesh. Topologi ini menghubungkan antar satu node dengan yang lainnya menggunakan media kabel. Topologi ini terdiri dari dua jenis, yaitu fully connected atau setiap node dalam jaringan ini terhubung secara penuh. Misal ada 10 komputer, maka yang terhubung langsung ada 9 komputer. Dan juga partial connected atau tidak semua node saling terhubung. Nah, kelebihannya dalam topologi ini yaitu dapat dengan cepat mengatasi kesalahan dalam jaringan. Pengiriman data cepat karena tidak melewati node atau konsentrator. Sedangkan kekurangan dalam topologi ini yaitu membutuhkan biaya yang besar dan instalasi yang rumit. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ini terhubung dengan dua titik kiri kanannya dan membentuk sebuah lingkaran, dan di setiap node yang terhubung berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal. Di dalam topologi ini juga membutuhkan dua NIC. Untuk membangun topologi ini biasanya membutuhkan kabel UTP. Kemudian kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dibangun, hemat kabel, biaya instalasi murah, tidak ada tabrakan data. Sedangkan kekurangan di dalam topologi ini yaitu jika ada satu kesalahan, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan. Juga kecepatan data dipengaruhi oleh jumlah node-node yang terhubung. Kemudian yang keempat ada topologi bus. Topologi ini terhubung menggunakan kabel koaksial. Nah, kegunaan dari topologi ini yaitu menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya agar dapat bertukar informasi atau data.
Di dalam topologi ini terdapat dua jenis, yaitu linear bus dan distributed bus. Setiap node di jaringan ini terhubung dengan kabel tunggal dan juga di ujung kabel dipasang terminator. Topologi bus ini menggunakan protokol CSMA atau CD untuk mengatur lalu lintas data di kabel backbone agar tidak terjadi tabrakan data. Kelebihan yang dimiliki yaitu instalasi mudah, kemudian mudah dikembangkan, tidak membutuhkan hub atau switch. Kemudian kekurangan dalam topologi ini adalah sulit mendeteksi kesalahan jaringan. Jika jalur kabel backbone mengalami kesalahan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau digunakan untuk membangun jaringan pada skala besar. Topologi ini terbentuk seperti pohon bercabang dan biasa digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda. Pusat kendali menggunakan hub. Cara kerja topologi ini yaitu dimulai dari node yang paling tinggi ke node terkecil. Nah, kelebihan yang dimiliki topologi ini adalah mudah dikembangkan, mudah mendeteksi kesalahan, dan juga pengelolaan data yang mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu topologi ini adalah kinerja yang lambat dan penggunaan kabel yang banyak. Selain itu, perawatan yang susah karena jika kinerja melambat, maka semakin besar node dalam jaringan. Kemudian ada topologi linear. Topologi ini hampir sama dengan topologi bus yang mengandalkan satu kabel backbone untuk menghubungkan setiap node di dalamnya. Dalam topologi ini, setiap node dihubungkan dengan T-konektor. Kelebihan yang dimiliki topologi linear ini yaitu mudah dalam pengembangan, menggunakan sedikit kabel, dan juga biaya yang dibutuhkan sedikit. Sedangkan kekurangan dalam topologi ini yaitu memiliki kerawanan kemacetan data pada kabel dan juga keamanan data yang kurang baik. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi ini adalah topologi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Desain dari topologi ini juga paling rumit di antara topologi lainnya. Kelebihan dari topologi ini yaitu fleksibel dan efisien, kecepatan transfer stabil, dan juga mudah dalam pengembangan. Sedangkan kekurangan dalam topologi ini adalah pengelolaan jaringan yang sulit dan lebih rinci, biaya yang mahal, dan juga instalasi yang cukup sulit. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi tentang perangkat jaringan. Ada banyak perangkat jaringan komputer yang berperan penting dalam terciptanya suatu jaringan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah macam-macam perangkat jaringan di bawah ini. Yang pertama ada NIC atau adaptor. Adalah sebuah perangkat untuk komputer agar komputer dapat berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Dengan adanya NIC ini, menjadikan sebuah komputer lebih mudah terhubung dengan komputer satu dan yang lainnya. NIC terdapat di sebuah komputer atau laptop bawaan dari pabrik apabila kita membelinya, dan satu komputer bisa dipasang lebih dari satu NIC. NIC merupakan singkatan dari Network Interface Card. Kemudian ada repeater. Repeater ini bertugas menggerakkan sinyal jaringan yang sama sebelum sinyal menjadi lemah, sehingga sinyal di dalam jaringan yang ditransmisikan menjadi lebih kuat. Maka, dengan adanya repeater, daerah yang minim sinyal dapat mudah mendapatkan sinyal karena adanya alat ini akan menjadikan sinyal lebih mudah. Kemudian ada hub, yaitu berfungsi untuk menghubungkan beberapa kabel yang datang dari cabang yang berbeda. Hub mempunyai kemampuan untuk memfilter data, kemudian paket data dikirim ke seluruh peralatan yang terhubung. Hub mempunyai dua tipe, yaitu active hub dan passive hub. Active hub berfungsi sebagai repeater maupun pusat kabel, sedangkan passive hub yaitu mengirimkan sinyal ke jaringan tanpa membersihkan dan meningkatkan sinyal, juga tidak dapat digunakan untuk memperpanjang jarak antar node. Kemudian yang keempat ada bridge, atau alat yang menghubungkan jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya dengan menggunakan protokol yang sama. Bridge ini digunakan untuk interkoneksi dua LAN.
Di dalam bridge mempunyai port input dan port output tunggal. Kemudian ada switch, yaitu komponen komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Kemudian ada router, yaitu perangkat jaringan yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Normalnya, router ini menghubungkan LAN dan WAN secara bersama untuk memperbarui routing table secara dinamis, di mana router membuat keputusan tentang jalur paket data. Router akan membagikan informasi yang akan digunakan untuk menentukan paket data dikirimkan. Informasi routing tersebut akan disimpan di router di dalam routing table. Kemudian ada access point, atau biasa disebut sebagai wireless access point atau WAP, adalah sebuah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel. Transceiver pada access point bertugas memancarkan sinyal dan menerima sinyal dari klien ke server. Access point terdiri dari 3 jenis, yaitu access point indoor, access point outdoor, dan access point router. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu materi tentang layer OSI. Layer OSI atau Open System Interconnection adalah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization di Eropa pada tahun 1977. Model OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual yang saat ini sudah menjadi satu standar koneksi untuk sebuah komputer. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer yang mana setiap layer mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, urutan 7 lapisan layer OSI ini adalah yang pertama yaitu layer fisikal. Layer ini bertugas untuk mengurusi hal secara fisik, juga mengurusi spesifikasi karakteristik sinyal elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui kabel dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Komponen yang ada di dalamnya yaitu seperti hub, kabel, radiator, NIC. Sedangkan protokol umum yang digunakan adalah Ethernet. Fungsi dari layar fisikal dibagi menjadi 4, yaitu teknik untuk meyakinkan sinyal dapat diterima dan dibaca dengan sandinya dengan benar. Kemudian ada menentukan laju transmisi, menentukan cara membedakan perangkat atau node dalam jaringan, dan juga mengalirkan data antar dua perangkat yang terhubung. Kemudian ada layer data link. Layer ini bertugas memastikan transfer data dari node melalui layar fisikal agar tidak terjadi kesalahan. Layer ini bertanggung jawab mengirimkan paket kepada host menggunakan MAC address yang dimiliki host tersebut. Data link dibagi menjadi 2 sublayer, yaitu logical link control dan media access control. Data link mempunyai 5 fungsi, yaitu menyediakan alat pengirim untuk mentransmisi bit kepada receiver, kemudian menambahkan alamat fisik, dan juga melakukan transmisi ulang dari frame yang rusak dan hilang. Juga mengkoordinasi data yang dapat dikirimkan dan juga membantu menemukan perangkat yang memiliki kontrol saluran pada waktu tersebut. Kemudian ada layer transport. Layer ini mempunyai fungsi mengkomunikasikan satu jaringan komputer dengan yang lainnya. Tujuan layer transport ini yaitu memastikan paket data yang berjalan melalui jaringan tidak mengalami kesalahan. Fungsi dari layer transport ini dibagi menjadi 2, yaitu menerima pesan dari session layer dan juga mengirimkan pesan ke proses yang benar pada header dimasukkan tipe alamat. Kemudian ada layer network. Adalah layer yang bertugas menangani jalur dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Fungsi layer network ini ada 2, yaitu routing, yaitu protokol yang sesuai dengan mengirimkan data dan sumber, dan juga logical address yang berguna untuk mengidentifikasikan perangkat dalam jaringan. Kemudian selanjutnya ada layer session.
adalah layar yang bertugas membangun percakapan antar device dalam jaringan. Layar ini mengizinkan komputer satu arah atau simplex menjadi dua arah dan bergantian, atau half duplex, dan komunikasi dua arah atau simultan full duplex. Fungsi dari layar session ini adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Kemudian selanjutnya ada layar presentation. Adalah layar yang membantu dalam menyajikan data yang ditampilkan dalam sebuah presentasi. Dalam layar ini memiliki tanggung jawab tentang program aplikasi berkomunikasi dalam jaringan. Fungsi dari layar ini adalah menetralisasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang akan ditransmisikan oleh sebuah jaringan tersebut. Kemudian yang terakhir ada layar application. Adalah layar yang mempresentasikan antarmuka pemrograman aplikasi yang bertujuan meminta layanan dalam jaringan. Fungsi dari layar ini adalah sebagai fasilitator user atau pengembangan aplikasi berbasis jaringan, menyediakan layanan user seperti user login, email, transfer file, dan yang lainnya. Juga dapat digunakan untuk menangani kesalahan dan recovery pesan. Nah, kurang lebihnya itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.